Maqdis misalnya. Baitul Maqdis yang telah puluhan tahun berada dalam kekuasaan Zionis Israel. Zionis Israel. Itu banyak sekali umat Islam yang tidak tahu sejarah. Jadi dia biasa saja. Oh kakaru, biasa kada nonton TV. Karena biasa nonton TV. Tapi kalau dia paham sejarah Baitul Maqdis, dia dalam kondisi seperti ini misalnya, di kampung-kampung itu dia akan buat yasinan, akan buat doa bersama. Dalam kunut-kunut itu dia akan baca kunut nazilah. Kalau dia paham kedudukan, kemuliaan dan sejarah Baitul Maqdis, akan gabuk dia. Tapi kalau tidak paham, ya kakak biasa dah. Lagi ada kalian konflik-konflik lain cik. Bagaimana sejarah Baitul Maqdis? Secara singkat, Baitul Maqdis itu dari nama dulu. Ya, dia punya 1000, kata Syekh Ali Jum'ah, dia punya 1600 nama itu Baitul Maqdis. Baik dari Islam maupun dari Yahudi maupun dari Nasrani. Karena Baitul Maqdis itu kota suci 3 agama. Semua agama samawi, Baitul Maqdis itu kota sucinya. Agama Yahudi itu kota sucinya. Agama Nasrani itu kota sucinya. Agama Islam lebih-lebih lagi. Jadi pertarungan di Baitul Maqdis itu, di Palestina itu pertarungan sejarah itu. Sejarah kemudian politik. Kalau agama sebenarnya nggak masalah. Kenapa Yahudi bergerak? Kenapa Yahudi begitu semangat? Ada sejarah mereka di situ. Karena mereka berkeyakinan yang menginisiasi pembangunan Baitul Maqdis itu adalah Yakub. Yakub itulah yang dinamakan dengan Israel, yang artinya kekasih Allah. Nah, itu pemahaman Yahudi. Jadi nabi mereka itu Yakub yang menginisiasi pembangunan Baitul Maqdis. Kemudian dibuat megah, dibangun menjadi mewah, besar-besaran itu oleh Nabi Sulaiman dan juga ayahnya Nabi Daud. Jadi dalam pemahaman Yahudi, mereka itu ingin mengambil balik Baitul Maqdis dengan alasan itu pembangunan dimulai oleh Nabi Yakub atau Israel namanya. Itu dasar sejarah Israel, bangsa Israel dari Yakub. Orang Nasrani itu menganggap Baitul Maqdis tempat suci, kota sucinya, karena di sana sehari-hari Nabi Isa bersama ibunya Maryam, dan di sana disalib Nabi Isa menurut orang Nasrani, dan di sana juga kuburan Maryam ibunya Isa alaihissalam. Itu bagi Nasrani. Maka bagi mereka itu kota suci. Bagi umat Islam, sudah anyu akar sejarah haji. Kenapa merebut-rebut Baitul Maqdisnya? Bagi umat Islam, Baitul Maqdis itu milik Allah. Bagi umat Islam, Baitul Maqdis itu milik Allah. Apa makna milik Allah? Bahawa yang menghendaki dia itu Allah, dan yang membuatnya utusan Allah. Kapan dibuat? 40 tahun setelah pembuatan Kaabah. Sejarah ini disampaikan oleh Rasulullah. Ditanya sama Abu Zar, "Ya Rasulullah, ayyu baitin wudi'a lin-nasi awal?" Wahai Rasulullah, bangunan apa yang pertama dibuat di atas muka bumi? Kata Rasulullah, Al-Ka'bah. Itu bangunan pertama, rumah Allah pertama yang dibuat di atas muka bumi. Kemudian tanya oleh Abu Zar, "Summa ayyu?" Kemudian rumah Allah yang mana lagi? Kata Rasulullah, Al-Baitul Maqdis. Rumah Allah berikutnya lah dibangun di atas muka bumi, itu adalah Baitul Maqdis. Kam kana bainahuma, berapa jarak antara masjid, antara Kaabah dengan Baitul Maqdis? 40 sanah, cuman 40 tahun jaraknya.
Jadi Baitul Maqdis itu bukan masjid kemarin sore, bukan bangunan baru itu, bukan dibangun oleh Yakub, bukan dibangun oleh Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, tapi dia sudah ada semenjak 40 tahun setelah pembangunan Kaabah. Itu sejarah panjang itu Baitul Maqdis. Begitu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Maimunah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa, berikan kami penjelasan tentang Baitul Maqdis. Apa sih Baitul Maqdis itu? Kenapa kita harus membesarkannya? Faqala, kata Rasulullah, ardul mansyar wal mahsyar, u'tuhu fasallu fihi. Kata Rasulullah, Baitul Maqdis itu ardul mansyar. Apa makna ardul mansyar? Negeri mansyar, yang tersebar di dalamnya tempat sujud. Apa makna tersebar di dalamnya tempat sujud? Tidak ada satu jengkal pun Baitul Maqdis melainkan di sana pernah sujud hamba-hamba pilihan Allah, para malaikat dan para rasul, para nabi. Ardul mansyar, tersebar kesucian di sana. Wal mahsyar, tempat berkumpul. Siapa yang berkumpul di situ? Para malaikat, para rasul, para nabi. Maka melalui hadis ini menunjukkan bahawa tidak ada satupun rasul maupun nabi yang tidak menginjakkan kakinya di Baitul Maqdis. Dalil lain diungkapkan oleh Rasulullah ketika malam Isra dan Mi'raj. Ketika malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu dari Mekah ke Al-Aqsa pakai burak. Kemudian begitu sampai di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa, kata Rasulullah, farabattuhu, aku mengikatkan burakku, ya, bil halaqatil lati yurbituhul anbiya, yurbitu bihal anbiya. Aku mengikatkan burakku di dinding, di mana para rasul, para nabi mengikatkan buraknya di dinding itu. Artinya menunjukkan para rasul, para nabi itu sudah pernah ke sana dan ikat kendaraannya itu di dinding itu dan solat di dalamnya. Dan lebih tegas lagi kata Rasulullah dalam hadis Isra dan Mi'raj, bisa dilihat pada malam Isra dan Mi'raj itu Rasulullah solat di sana, memimpin solat. Siapa yang dia pimpin? Para malaikat, para rasul, para nabi seluruhnya. Jadi kalau ada misalnya rasul atau nabi yang tidak sempat ke situ semasa hidup, pada masa Isra, pada malam Isra Mi'raj itu semua mereka, ruh-ruh mereka datang semua ke situ, ke Baitul Maqdis, dan solat di sana yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Rasulullah naik ke langit. Jadi ada 3 agama di situ. Maka sampai hari ini gereja ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu besar. Kita sebut dengan, bisa kita sebut Al-Aqsa, bisa kita sebut Baitul Maqdis. Itu semua itu ada sekitar 14 hektar itu semua sebenarnya. Bukan Masjid Kubah Kuning itu. Itu bukan masjid sebenarnya. Itu sakhrah, tempat letak batu Nabi Muhammad tembus ke langit. Jadi Nabi Muhammad itu setelah solat naik ke batu itu, dari batu itulah tembus ke langit tujuh. Namanya sakhrah. Karena kemuliaan sakhrah itu dibuatlah Kubah Kuning. Yang namanya Al-Aqsa itu seluruh 14 hektar lebih kurang itu. Yang pondasi bawahnya itu dibangun oleh jin itu ketika masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak bisa dibaca sejarahnya. Jadi ada gereja di situ. Kanisatul Qiyamah, gereja kiamat namanya. Ada tempat suci Yahudi di situ. Dinding burak itulah tempat suci Yahudi. Hari ini disebut dengan dinding ratapan.
Itu tempat Rasulullah mengikatkan buraknya. Jadi bagi orang Islam tidak masalah. Orang Nasrani mau ke Baitul Maqdis, bagi orang Islam tidak masalah, silakan. Ketika Baitul Maqdis dibebaskan oleh Umar bin Khattab, gereja nggak dihancurkan. Bahkan Umar bin Khattab memerintahkan jangan ganggu gereja ini dan jangan ganggu umat Kristiani. Kalau mau beribadah silahkan. Bagi orang Yahudi mau beribadah silahkan, mau datang ke situ. Memang itu milik semua agama samawi. Yang kita tentang, yang kita tidak setuju, yaitu penjajahan. Kalau mereka sekedar datang mau beribadah, orang Nasrani sekedar datang mau beribadah, ada gereja yang tidak masalah. Yang kita tentang itu penjajahan ketika Yahudi datang ke situ buat negara. Dan orang-orang Palestina terusir, dibom, dibunuh, dibantai. Khususnya anak-anak kecil, masa depan Palestina itu dihabiskan. Itu yang kita tantang, yang kita meminta kepada dunia juga ikut menantang. Jadi kita tidak intoleran seperti mereka. Kalau Nasrani yang berkuasa enggak boleh masuk siapapun. Itu sudah terjadi, mereka berkuasa sebelum Umar bin Khattab, Nasrani yang pegang. Ya hidah damang muthidroh, damang selain Nasrani menyawaknya mat. Dan pada masa Salibis juga mereka pernah pegang, yang kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Nasrani yang pegang Baitul Maqdis itu satu pun enggak boleh masuk, kecuali awaknya. Dan ketika Yahudi yang pegang itu sama juga, satu pun tidak boleh masuk. Yang seandainya mesti tak perlu Baitul Maqdisnya ke Israel untuk bangsa Yahudi. Sudah perlu takkan orang Palestina berangkat terbit mandum bah tajuk kuanyan. Yang sampai orang kiamat memati ke haibi tamang orang lain. Karena mereka sudah pernah pegang itu. Dan selama Baitul Maqdis itu tidak berada di tangan umat Islam, dia selalu menjadi objek kezaliman. Baitul Maqdis itu pernah dihancurkan pada masa Babilonia. Ada raja namanya Raja Bukhtansir, Raja Donya. Kan ada 4 itu Raja Donya. 2 Muslim, 2 kafir. Yang Muslim Zulkarnain, Sulaiman. Yang kafir Bukhtansir dan Namrud. Bukhtansir ini raja dunia pada masa Babilonia. Itu ketika dia menguasai Palestina itu, dia hancurkan tu Baitul Maqdis sehancur-hancurnya, rata dengan tanah. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya di situ diusir semua. Tebit Iraq mandum Imeu Babilonia dijadikan budak. Itu ketika Baitul Maqdis di tangan Yahudi. Kemudian berhasil mereka rebut kembali. Masuk Romawi, hancur lagi oleh Romawi. Romawi hendak galak ke Yahudi kerana mereka Kristen. Kristen itu sangat benci kepada Yahudi. Dan Yahudi sangat benci kepada Kristen. Masuk Romawi, diusir kembali Yahudi, berserakan Yahudi, berserakan. Di masa Romawi itulah, semenjak itu Yahudi itu tidak punya tempat di muka bumi. Sampai era modern, Yahudi itu berserakan di negara Eropah. Dan semua negara Eropah enggak ada yang suka dengan Yahudi, karena Yahudi itu licik, busuk dia. Hanya umat Islam sebenarnya yang bisa menjamin siapapun bisa beribadah di sana. Hanya umat Islam. Menyimat le Nasrani, Yahudi cik nak pegahaba. Menyimat le Yahudi, Nasrani nak pegahaba. Hanya ketika berada di tangan umat Islam, Baitul Maqdis itu aman dia. Yahudi hanya diterima oleh dunia. Jerman dibantai Yahudi. Siapa itu? Hitler. Ipabi. Hai kalau anggap Yahudi. Jadi kan tengok umat Islam dan tengok ada bangga ke Yahudi, tengok pekan bangga ada bangga.
Kita enggak marah kepada Yahudi. Karena kita mengakui dia itu keturunan Nabi Yakub, kita memuliakan Nabi Yakub, kita memuliakan Israel dalam Al-Quran. Tapi kita mulai benci kepada mereka, tapi bukan atas nama Yahudi sebenarnya kita benci. Zionis, gerakan yang yang merebut hak tanah, hak umat Islam di Palestina. Jadi mereka itu memanfaatkan itu ketika Turki Utsmani kalah. Jadi Theodor Herzl itu yang menginisiasi untuk Israel itu kembali ada negara. Sebenarnya mereka ada negara tersebar di Eropah. IYJ Legop diusir. Akhirnya mereka buat kongres, buat pertemuan, tulis buku itu. Buat kongres Israel, kita Yahudi ini kalau kita terus begini kita bisa hilang ini. Mereka buat kongres mereka bagaimana cara mencari satu tempat untuk tinggal semua mereka yang kemudian menjadi cikal bakal negara. Buatlah kongres, pilih tempat, mana tempat? Akhirnya mereka menentukan tempatnya di Palestina. Itu masa kekhilafahan Turki Utsmani. Datang mereka Theodor Herzl itu bawa kekayaan. Harga uang yang dia bawa itu kekayaan itu seharga 300, kalau enggak salah saya, lebih kurang nanti bisa dicek sejarahnya, 305 triliun jamunya. Jino macam ditna apa kan? Ditawarkan ke Turki Utsmani, Sultan Hamid II. Kata Sultan Hamid beile satu pemukiman mesti jengkal tanah hang kujuk. Cok peng po pasal. Kemudian ganti Sultan Hamid III, datang lagi mereka. Oh, kuat lobby itu. Mereka bawa lagi kekayaan itu lebih besar ditawarkan. Karena ketika itu kemudian Turki Utsmani sedang banyak utang. Sultan Hamid III. Kata Sultan Hamid III kasih tahu kepada Dr. Theodor Herzl itu bahwa Baitul Maqdis itu bukan milikku, tapi dia milik umat Islam. Pulang lagi. Yo jaman kedai yo kawai kalewa menyo lagi yang muda tawaran yo. Ya. Ipu blo bangsa itu ipu blo pupuyangna lagu. Ya. Itu Sultan Hamid III. Nah, setelah Sultan Hamid III, ketika itu Turki Utsmani tidak terkendali. Terjadi Perang Dunia I antara di sebelah sini Jerman, di sebelah sana Inggris. Sekutu Inggris. Jadi Lehkiban cerita Turki Utsmani masuk juga ikut perang, berdiri di posisi Jerman. Seharusnya Turki Utsmani tidak ikut perang, dia itu netral, umat Islam itu netral. Karena umat Islam itu dari masa Rasulullah dia posisi netral, yang mendamaikan orang. Kan ikut perang, pedamai kok. Tapi entah bagaimana kejadiannya sudah rumit ketika itu Turki Utsmani ikut perang di posisi Jerman. Apa yang terjadi? Perang Dunia I yang menang Inggris. Maka kalahlah Jerman sehingga ya tepat kalah juga Turki Utsmani. Nah, siapapun yang kalah ketika itu maka beberapa wilayahnya diambil oleh yang menang. Maka diambillah beberapa wilayah kekuasaan Turki Utsmani, Mesir, Arab Saudi, termasuk Palestina diambil oleh Inggris. Nah, ketika beberapa wilayah ini jatuh ke Inggris, datang lagi Theodor Herzl ini ke Inggris. Bawa lagi uang, mampu Madinah nanggro-nanggro Capri hijau-hijau. Disitulah mulai masuk Yahudi ke sana. Terjadi imigrasi besar-besaran. Nah, sampai hari ini. Dan anehnya ketika itu diakui oleh PBB. Yang buat PBB kan Inggris. Dulu bukan United Nation, Liga apa istilahnya? Liga Inggris lah, apa namanya? Kemudian baru United Nation, baru diatasnamakan PBB. Jadi sebenarnya yang menyebabkan lahir negara Israel di Palestina itu
Inggeris dan PBB. Maka uronyo dak taklik-klik kedanya bak PBB, dak taruh imata darah bak PBB, hang lagu le cik Ji yang pelahir, Ji yang teken yang berikan persetujuan. Maka kenapa Amerika itu jo ronyo sona ni, tapi ke hana itu metrom lagi Trump kan, rupa ji berat ji lah. Ada berat-berat Trump tidak separah ini Palestina. Ini di masa dia itu Joe Biden itu. Kenapa Amerika, Joe Biden mengatakan Israel itu berhak membela diri? Karena yang dia pegang dokumen Inggris. Inggris yang menyerahkan Baitul Palestina ke Yahudi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ini secara sekelumit singkat saja karena kita waktu terbatas. Bagaimana perjalanan sejarah Baitul Maqdis itu? Terakhir sebagai penutup, Baitul Maqdis itu menjadi simbol kemenangan. Dari awal sampai akhir, siapapun yang menguasai Baitul Maqdis tanda dia menang. Yang kunci ji. Kalau hari ini Baitul Maqdis berada di tangan Amerika, Eropa, berarti mereka sedang menang. Tanda umat Islam nanti menang apabila Baitul Maqdis berada di tangan mereka. Itu memang sudah simbol. Maka salah satu nama Baitul Maqdis tadi, ini baru nama tak panjang kan? Darussalam. Baitul Maqdis itu negeri kemenangan, negeri keselamatan. Nasi Aceh, Darussalam dari idih cokna ni. Maka orang Aceh bersibuk becut dia gabuk gop di Baitul Maqdis. Idih dah cokna dia. Nanggro Aceh Darussalam. Baitul Maqdis juga Darussalam namanya. Oleh Yahudi dipelintir, dibuat Yerusalem. Darussalam. Kemudian sok-sok dibuat bahasa Ibrani Arsalim. Dasarnya Darussalam, negeri kemenangan, negeri keselamatan. Maka siapapun yang menguasai Baitul Maqdis, dia tanda pemenang. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan umat Islam nanti akan kembali memimpin peradaban dunia? Kalau Baitul Maqdis kembali berada di tangan mereka. Dan Baitul Maqdis akan terus menjadi tanda kemenangan siapapun yang menguasainya sampai hari kiamat. Maka nanti ketika turun Imam Mahdi, di mana dia turun? Ketika turun Nabi Isa, di mana dia turun? Baitul Maqdis. Di situ dia bunuh Dajjal. Tanda kemenangan. Karena kalah Dajjal tidak mampu menguasai Baitul Maqdis. Di situ dia bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Dan ke Baitul Maqdis lah nanti semua umat Islam akan dibawa ke Aceh. Dah ya yuta Aceh ke Aceh, ke Baitul Maqdis. Dibawa semua oleh Imam Mahdi ke sana. Dan kemenangan itu pada waktu subuh. Subuh lagi. Bawa seluruh umat Islam, Imam Mahdi sebagai imam, solat semua di belakang. Begitu azan, solat qabliyah subuh semua. Begitu mau iqamat, turun Nabi Isa alaihi salam. Dibawa oleh dua malaikat, pegang sayap malaikat, turun Nabi Isa. Di Imam Mahdi kagak bedah hari, kena dang ke imam. Kemudian kena bedah Imam Mahdi. Imam Mahdi dan imam teruk Nabi Isa. Geratret Nabi geratret Imam Mahdi. Kerana dia fikir teruk Nabi Isa. Mundur Imam Mahdi, mempersilahkan Nabi Isa jadi imam. Ke Nabi Isa, apa draw naju. Jadi bermenan tanya ke imam bek takaran, bermutulak cerong bacu. Bek dia lah. Baik bergedaya ju. Pulam yang kan ahlul bait, walaupun raya dah dah, walaupun ulama cik dia dari Panetro, baik langsung ke ju bah bergap boleh. Bah ahlul bait orang tempatan. Jadi mundur Imam Mahdi, disuruh imam Nabi Isa. Nabi Isa mundur juga, kata Nabi Isa, anda saja. Mundur Imam Mahdi, mundur pokoknya ujungnya Imam Mahdi yang jadi imam. Karena memang Nabi Isa tidak boleh jadi imam. Karena dia turun itu sebagai pengikut Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ilmu. Itu yang anggap nabi. Dia nabi berlaku kerasulan dia pada masanya. Jadi ketika itu Nabi Isa sebagai makmum, Imam Mahdi sebagai imam, terjadilah salat subuh. Selesai salat subuh, langsung terjadi pembunuhan Dajjal. Gaib salah satu tiang yang panjang, teruk Dajjal langsung dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelahnya datang Ya'juj dan Ma'juj dan sejarah yang panjang. Maka Baitul Maqdis itu menjadi simbol kemenangan siapapun yang memegangnya dan menguasainya. Dan selama sepanjang sejarah Baitul Maqdis yang terus konflik ini, hanya ketika berada di tangan Islam, Baitul Maqdis itu aman dia, selamat dia. Di tangan orang lain tidak pernah selesai konfliknya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira demikian sekelumit sejarah kita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk banyak-banyak membaca sejarah, karena memang Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk baca sejarah. Dalam sejarah itu terdapat kekuatan, terdapat inspirasi, terdapat bekal untuk kita membangun masa depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.